Sisihkan front coach John Herdman latih timnas. Apa saja yang bakal jadi pekerjaan rumah bagi John Herdman? Kami bahas usai jeda di Kompas Malam. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tahun baru, pelatih baru. Kalimat itu nampaknya sudah cocok disematkan bagi Timnas Garuda. Dengan sederet agenda padat di tahun 2026, kini Timnas Garuda punya pelatih baru, John Herdman. Timnas Indonesia membuka lembaran baru di tahun 2026 dengan kehadiran pelatih berkebangsaan Inggris John Herdman yang menggantikan Patrick Kluivert. Melalui rilis resmi yang juga tertera dalam situs pssi.org, John Herdman sebagai arsitek level Piala Dunia siap membawa Garuda memasuki era baru. Dalam keterangannya, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak Herdman menjadi alasan utama penunjukan ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang terpilihnya John Herdman sudah melalui beberapa tahapan. Dari dua nama terakhir yang mengerucut, akhirnya John Herdman dipilih menyisihkan legenda Belanda Giovanni van Bronckhorst. Sepakat untuk memperdalam ke 5 nama ini. Dari 5 nama ini setelah kami perdalam memang ada yang siap dan ada yang memang tidak mau. Tidak mau pengertiannya karena masih melatih timnas lolos ke Piala Dunia sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari negara itu. Lantas dari 5 tinggal 4 dan dari 4 itu betul-betul kita intens berbicara. Pada akhirnya dari 4 itu tinggal 2, yaitu satu Giovanni dan kedua John yang memang betul-betul serius dan mau melatih timnas Indonesia. Nama John Herdman santer disebut bakal menyukai timnas Garuda sejak awal Desember 2025. Karirnya sebagai pelatih terbilang moncer. Herdman merupakan satu-satunya pelatih sepak bola yang mampu membawa timnas putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Bersama Kanada, Herdman membawa Lesru tembus Piala Dunia Qatar 2022 usai penantian selama 36 tahun. Piawai menukangi tim dengan level mediocre. Analis sepak bola Ihsan Mahar menilai penunjukan John Herdman sebagai nahkoda timnas Garuda sudah tepat. Dengan karakter yang dimiliki timnas Garuda saat ini, Herdman dinilai sebagai sosok yang sesuai. Ini adalah hal yang baik, apalagi kalau kita juga melihat dari karakter tim dan itu juga memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang. John Herdman dari secara taktikal permainan, tipikal tim yang sudah terbiasa dengan melatih tim-tim mediocre, apalagi kita sekarang kan tengah dalam berjuang untuk bisa bersaing di level Asia. Nanti kita punya FIFA Series, kita punya ASEAN Championship, kemudian juga nantinya ada Piala Asia di tahun depan. Jadi memang kita butuh pelatih yang secara perspektif paham bagaimana melatih tim-tim yang secara bisa dibilang tim-tim yang tengah berkembang. Sederet agenda padat telah menanti Herdman bersama timnas Indonesia di tahun 2026. Mulai dari FIFA Series, Piala AFF 2026 hingga persiapan Piala Asia 2027. Kini, publik menunggu kedatangan John Herdman ke Indonesia sekaligus berkenalan dengan kultur sepak bola tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.
Ya, membahas soal pekerjaan rumah bagi seorang John Herdman di Timnas Indonesia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Bung Joy, ini gebrakan apa yang harus pertama dilakukan oleh seorang John Herdman ketika resmi tangani Timnas Indonesia? Ya, sebelum ngomong gebrakan apa, saya hanya ingin menggarisbawahi. Jadi dia datang dalam suasana yang tenang, yang damai, dan itu awal yang baik ya. Nggak ada drama, nggak ada apapun, senyap. Walaupun sudah banyak disebut-sebut dalam beberapa bulan terakhir, tetapi memang penunjukan dia ini bagi saya ini berkah lah 2026 karena nggak banyak orang tahu dia sebetulnya ya. Kalau di dunia sepak bola yang orang taunya kan nama-nama besar, dia bukan nama besar, tapi prestasinya justru menjulang kalau menurut saya. Dan yang paling penting adalah dia pernah pegang tim nasional perempuan bersama Kanada dan catatannya sangat mengesankan. Dan itu menurut saya menjadi kekuatan terbesar dari John Herdman kalau dia lolos pegang tim perempuan. Bahkan tidak banyak pelatih yang bertahan pun sulit ya dengan tim perempuan, pelatih laki ya. Dan dia bahkan bisa membuat tim perempuan Kanada ini meraih tempat yang sangat terhormat, terutama di Piala Dunia dan di Olimpiade 2 kali. Ini menurut saya itu bekal yang luar biasa. Bahkan ketika dia pegang tim putra Kanada, tim ini sangat problematik. Hampir semua pemain karakternya keras, nggak karuan, tapi dia bisa mempersatukan tim dan bisa membawa Kanada ke Piala Dunia. Meskipun di Piala Dunia tidak terlalu mengesankan, tapi dalam beberapa pertandingan dia, terutama ketika melawan Kroasia, itu menurut saya salah satu ikon meskipun mereka kalah ya. Jadi menurut saya catatan John Herdman ini bagaikan sebetulnya bagi Indonesia ini berkah ya. Mudah-mudahan dengan suasana yang baru, tidak ada drama dan macam-macam, ini awal yang baik dan kita mendapatkan pelatih yang betul-betul sebetulnya saya bilang hidden gem yang terpendam, tidak banyak orang yang tahu tapi bisa diambil oleh Indonesia. Dan gajinya pun relatif tidak terlalu besar, 8 miliar setahun, menurut saya oke lah ya, karena dia akan bekerja juga dengan timnya dan harusnya sih dalam 1 bulan ke depan ini sudah mulai bekerja dan sudah mulai nampak hasilnya, paling tidak dalam komunikasi yang dia lakukan, karena tim ini kan hilang kepercayaan dirinya ya setelah dia. Dan ini dia motivator ulung. Dia bisa membawa Kanada dari posisi 77 ke posisi 30. Dia bisa membawa tim Kanada yang laki menjadi tim yang sangat solid meskipun dengan pemain yang tercerai-berai. Kan posisinya kan hampir sama dengan Indonesia. Hampir semua pemain tercerai-berai. Jadi Bung Joy, kalau sekarang kan kita lihat sekilas di media sosial kondisi psikis pemain kita kan ada juga yang tertekan ketika bicara soal Piala Dunia karena kita hampir selangkah lagi lah kasarnya tapi kita gagal dan itu berdampak besar pada psikis. Ini Herdman bisa memulihkannya jika melihat profilnya. Saya yakin dia bisa karena dia bisa membuat legacy, meninggalkan warisan yang luar biasa kepada sepak bola Kanada adalah dalam filosofi mempersatukan tim. Bukan cuma membawa ke Piala Dunia, tapi membuat tim ini menjadi satu kesatuan dari pemain-pemain yang bandel, yang nakal, yang mannernya kurang ajar, macam-macam dia bisa persatukan menjadi tim yang solid. Nah ini menurut saya punya nilai lebih yang banyak ya John Herdman ini dibandingkan pelatih sebelumnya lah. Dan dia rasanya dengan pengalaman kepelatihan sejak di Selandia Baru, kemudian pegang Kanada Putri, Kanada Putra, rasanya sih lebih dari cukup untuk membuat tim Indonesia sekarang yang harus bangkit lagi dari keterpurukan gagal di Piala Dunia untuk kembali percaya diri. Karena kalau saya bilang ini tim terbaik yang ada sekarang, meskipun kritik saya terhadap kebanyakannya diaspora ini tetap menjadi highlight, tetapi ini tim terbaik. Dan tim terbaik ini tetap harus ditambah, harus diperkuat oleh pemain-pemain muda. Dan John Herdman punya pengalaman yang sama ketika dia mempromosikan Alphonso Davies misalnya pada usia 19 tahun. Dia punya pengalaman itu. Jadi harusnya dia membawa pengalaman itu untuk menaikkan pemain-pemain muda menjadi pelapis Itses dan kawan-kawan nanti kelak pada tahun 2030. Karena Indonesia punya cita-cita masuk ke Piala Dunia. Bung Joy, ini kan kalau bisa berkaca pada 2 pelatih sebelumnya, ini harus bagaimana sih seorang John Herdman agar bisa
diterima pemain, federasi, bahkan hingga pendukung? Karena kalau dari analis nampaknya ini pada sepakat nih dengan sosok John Herdman ini. Justru kekuatan terbesar John Herdman bukan pada analisis taktiknya ya, tetapi pada pendekatannya terhadap pemain, pendekatannya terhadap filosofi sebuah tim, pendekatannya, dan dia jago orasi. Dia sangat jago untuk membangkitkan persatuan tim. Dia sangat jago untuk itu. Dan itu sudah dibuktikan. Oleh sebab itu, ketika Kanada menghadapi krisis, dia sudah tidak ada di tim Kanada. Dia dipanggil lagi oleh Federasi Kanada untuk mengatasi krisis di tim nasional Kanada. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya pelatih ini. Meskipun dia bukan mantan pemain bola profesional loh, dia mantan guru. Tapi paham betul bagaimana menguasai ruang ganti, menerapkan hingga jadi strategi ya. Ini saya kira ujian terberat dia nanti, karena gini, hampir semua pemain Indonesia sekarang kan yang tim inti dibesarkan di Eropa. Dan kultur Eropa tidak terlalu jauh juga dengan kultur dia kan. Meskipun kalau orang bilang Inggris tuh agak lain dari Eropa yang kebanyakan, tapi menurut saya masih berdekatan lah. Jadi seandainya dia bisa bekerja sama dengan Simon Tahamata, Jordi Cruyff maupun Alexander Swyer, dia bisa bekerja sama dengan Itjes dan kawan-kawan. Jadi itu menurut saya tidak terlalu sulit lah bagi dia. Dan saya meyakini, kan masih ada 3 orang Belanda di sini sebagai penasihat teknis, ada Swyer, Tahamata, dan lain-lain. Tetapi ini ada kekuatan baru dari sepak bola yang dilahirkan sebetulnya dari sepak bola Inggris. Dan itu punya kekuatan sendiri juga. Bukan sepak bola Inggris yang kita kenal dengan kick and rush, tapi betul-betul sepak bola yang betul-betul sudah modern. Dan ini yang disisihkan juga Van Bronckhorst, legenda Belanda, disisihkan oleh Herdman di terakhir nih yang dipilih oleh PSSI. Ya, Van Bronckhorst oke secara nama, tapi harganya mahal sekali. 100 miliar 1 tahun kan, hampir tidak mungkin, cannot afford lah PSSI. Dan dia nggak pernah pegang tim nasional. Itu poin minusnya, meskipun dia punya darah Indonesia, tapi dalam konteks sepak bola punya darah Indonesia, dalam konteks pelatih tidak terlalu signifikan. Kita bicara soal Kluivert, Lanzat, dan Pastoor. Tapi menurut saya ini ada gabungan 2 kekuatan besar di Eropa. Ada kekuatan Inggris, sekarang datang ada kekuatan Belanda yang masih ada di sini. Harusnya sih bisa kolaborasi dengan baik. Saya harapkan begitu, karena tim Indonesia sekarang ini yang terbaik lah dalam 10 tahun terakhir. Bung Joy, terakhir sebagai analis, masukan dong buat federasi dan juga pendukung agar timnas kita ini move on lah ketika sudah mendapatkan seorang Herdman. Ya, kita punya harapan baru, kan tidak ada kekuatan sebesar harapan. Kita punya harapan masih ada 2026 di AFF Senior, masih ada Piala Asia 2027. Kita bisa berbicara banyak kalau betul-betul kerja Herdman ini serius untuk membuat tim ini bangkit dari keterpurukan. Saya rasa bisa, karena dia memang spesialisasinya di bidang itu. Oke, terima kasih Bung Joy untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Saudara, penyelam profesional diturunkan tim SAR gabungan untuk melakukan penyelaman di sekitar perairan Pulau Padar mencari turis asal Spanyol yang hilang.